Yang kami hormati Wali Kota Langsa yang pagi ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Langsa. Yang kami hormati Sekretaris DPR Aceh. Yang kami hormati para unsur Forkopimda Kota Langsa atau yang mewakili. Yang kami hormati para narasumber, Ketua MPU MPD Kota Langsa, para keji, para tamu undangan dan hadirin sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi Kanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pembinaan akidah serta Kanun Aceh nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal pada hari ini Kamis tanggal 19 Juli 2018 dimulai dan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Tengku Yusman SPDI dan dirangkai dengan salawat pada kegiatan sosialisasi ini? Ya, tujuannya tentunya supaya kita bisa mempromosikan semua kanun-kanun yang sudah dihasilkan oleh pemerintah Aceh. Memang ini setiap tahunnya kita sudah banyak menghasilkan kanun-kanun yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi karena kurangnya sosialisasi, masyarakat masih kebingungan dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. Misalkan seperti sertifikasi halal, sistem jaminan halal yang kita sosialisasikan ini. Nah, masyarakat banyak yang kebingungan mengurus di mana mengurus sertifikat. Nah, tentunya dengan ada sosialisasi ini mereka sudah paham dan tentunya aparat-aparat yang ada di Kabupaten Kota juga bisa mengaplikasikan kanun-kanun ini di masyarakat. Ini Pak, masalah makanan halal, apakah selama ini belum terjamin? Mungkin pemahaman orang, karena kita orang Aceh yang membuat sudah pasti halal. Padahal permasalahan halal atau halal tidak halal itu tentunya ada sebuah lembaga yang menjamin, namanya juga sistem jaminan halal. Jadi harus ada lembaga yang menjamin bahwa yang pun orang Aceh itu yang memasak atau yang memproduk produk itu, prosesnya itu harus sesuai dengan syariat. Nah, jadi ada beberapa sangat teknis saya pikir. Nah, jadi tugas lebih kepada tugas pemerintahnya dalam hal ini kan. Nah, jadi membantu masyarakat. Kalaupun masyarakat nanti ternyata masih banyak yang belum paham tentang bagaimana memproses produk halal yang baik dan benar, nah melalui kanun ini kita harapkan sudah bisa nanti masyarakat mengaplikasikan yang baik dan benar dan halal. Jadi bukan tidak halal sebenarnya, karena ya halal itu kan harus ada jaminannya. Sangat berterima kasih dan mengapresiasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan terhadap kedua kanun ini, yang nomor 8 2015 tentang perlindungan akidah, pembinaan dan perlindungan akidah. Kemudian yang kedua Kanun Aceh nomor 8 tahun 2016 tentang jaminan produk halal. Ini sebenarnya sudah lama kita butuh, kita tunggu-tunggu. Tapi baru hari ini bisa kita sosialisasikan dan bagi pemerintah Aceh pun baru bisa melahirkan, karena kita perlu rambu-rambu, aturan-aturan yang mengatur dan mengikat. Karena kita lihat hari ini pedagang-pedagang kita tidak mengindahkan lagi, cukup bahaya semua yang dijual, dikonsumsi. Seperti kita lihat ini ikan, Pak. Itu sejak di laut sudah ditaruh pengawet. Nah, seperti kita lihat banyak juga ditaruh katanya, tapi saya nggak pernah lihat, yaitu seperti pengawetnya itu dari penyakit untuk nanti manusia. Jadi makanya
kita lihat juga campuran-campuran makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Karena akibat tidak ada pengawasan, tidak ada perlindungan, tidak ada aturan yang mengatur lebih jelas. Maka hari ini dengan adanya kanun hari ini yang kita kan, ke depan nanti petugas-petugas antara lain Satpol dan WH kita bisa bertindak terhadap ataupun nanti dinas kesehatan ada badan POM di sana untuk mengawasi dan selalu merazia dan mengecek pedagang-pedagang jajanan jalanan gitu Pak. Terima kasih. Ini Pak, harapan Bapak kepada peserta ini Pak gimana? Para peserta kita harapkan seperti tadi oleh yang serius karena ini merupakan hal-hal yang sangat berkaitan kita nanti melaksanakan hari-hari Pak, seperti hari ini kita undang kepala desa besi. Mereka kan di desa, di kampungnya sendiri juga nanti seperti disampaikan untuk kita melakukan sosialisasi sampai ke desa itu membutuhkan anggaran dan waktu yang sangat relatif lama.